Jadi kebetulan OS datang dengan keluhan nyeri lutut ya, lutut sebelah kanan yang lebih dominan. Jadi dilakukan pemeriksaan. Step-step pertamanya pasien dilakukan pemeriksaan dengan magnetic quantum analyzer. Dari situ didapatkan hasil. Setelah diperiksa ada beberapa item, kurang lebih 40 item ya. Jadi yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan itu yang harus diwaspadai. Yang pertama di bagian bahu ya, shouldernya itu ada inflamasi sedikit, yaitu berhubungan mungkin dengan pekerjaannya yang seorang PT ya. Iya, sering dipakai. Overuse. Terus yang kedua, ya, bagian lututnya juga ada sedikit masalah yang agak ada inflamasi sedikit. Terus yang ketiga, pemeriksaan yang didapatkan itu dari meridian akupunturnya, itu yang yang perlu di treatment itu bagian jantung, heartnya. Terus ada bagian untuk large intestine yang khusus besar, karena kan hubungannya dengan bahu ya, bagian sebelah sini ya. Sisanya hasilnya semua bagus, dari sisi emosi juga bagus. Ya, dari setelah itu baru kita masuk step 2. Step 2 itu dilakukan treatment akupuntur, terutama untuk bagian lututnya, karena kan yang keluhan utamanya itu yang lutut ya. Setelah itu setelah 30 menit ya lakukan terapi, terjadi hasil yang pengurangan. Terus dilakukan lagi step yang ketiga, singing bowl. Aku habis di treatment rasanya jauh lebih enak, cuman aku pengen lebih nanya nih prosesnya itu gimana ya. Kayak yang aku bikin tertarik banget tuh teknik akupunturnya nih. Karena kan aku kan ada injury-nya kan di lutut gitu ya. Tapi titik yang di treatment itu ternyata malah yang di tangan sebelah kiri gitu. Itu gimana deh ceritanya? Kalau treatment akupuntur kan memang tekniknya banyak ya, stylenya banyak. Ada yang TCM punya, ada yang balancing punya, meridian punya. Kebetulan pada kasus ini yang saya pakai balancing meridian. Jadi kan penggunaan itu lebih bagus. Penggunaannya, pengalaman saya itu untuk penggunaan pada pasien rasa nyeri. Tapi memang teknik ini agak mungkin yang di luar kita punya logika ya, yang sakit di mana. Soalnya memang kayak langsung ngaruh gitu kan, gitu. Yang ditusuk pun ya sisinya kan bukan pada sisi yang sakit, malah yang misalnya pada sisi kan kaki, yang ditusuk malah tangan sebelah yang berseberangan gitu. Ya karena memang seperti itu proses itunya. Jadi kan begitu memang mendapatkan titik yang tepat itu, di bawah kurang lebih 6 detik tuh pasien akan merasakan pengurangan yang agak lumayan sih berasa gitu, walaupun ya nyeri yang pas ditusuk. Tapi ya ini teknik baru sih, menarik sih, yang mungkin bisa dicoba untuk klien aku yang memang punya nyeri-nyeri di badan gitu ya. Kalau untuk kasus-kasus nyeri, teknik ini bagus sekali memang untuk pengurangannya ya. Lower back pain, neck pain. Ya neck pain banyak banget orang kantoran kan. Ya knee pain, ya sakit headache pun migrain segala jenis sakit bisa dibantu. Terus kalau treatment kayak gini tuh mesti kita pengulangan berapa kali gitu dok? Kalau dia ini dilihat kondisi lamanya penyakit, kondisinya berlangsungnya penyakit. Kalau pasiennya mungkin udah tahunan, itu mungkin butuh proses 3-5 kali treatment pengulangan. Terlalu banyak lah ya. Ya, kalau untuk akut tuh mungkin yang baru-baru itu mungkin 1 sampai paling banyak 3 kali treatment tuh harusnya hasilnya sudah ya 80-90%. Sisanya itu ya 10% nanti ya otomatis nanti kan badan kita kan ada mekanisme self healingnya, nanti akan ada penyembuhan sendiri. Seperti itu. Terus kalau titik akupuntur gitu tuh sebenarnya ada hubungannya dengan kayak nyeimbangin energi chi atau gimana gitu nggak sih dok? Karena kan sebenarnya kalau kita ngeliat keseluruhan gitu ya, kalau ada yang sakit kan kayak berarti ada yang stagnan gitu. Nah, udah di treatment dengan akupuntur, apakah dia cuma ngaruh ke pain-nya itu atau dia sebenarnya keseluruhan? Enggak,
akupuntur kan sistemnya itu kan pada dasarnya tubuh kita kalau keadaan sehat itu berarti kan terjadi sirkulasi yang terus-menerus ya, harmonis, jadi tidak ada keputusan, tidak ada stagnasi, tidak ada mampetnya, itu kondisi badan sehat. Tapi begitu ada rasa pasien timbul rasa nyeri, mau teknik apa pun pakai, kebetulan pada ini kan yang balancing method, jadi kan bukan untuk nyeri aja, khusus nyeri, tapi setelah selesai itu kan berarti kan ada meridian yang tersumbat. Kebetulan yang saya pakai titiknya yang agak kontralateral, agak beda. Tapi itu begitu dibuka saluran tersumbat itu nanti dia akan berlaku untuk keseluruhan, jadi bukan khusus nyerinya. Nyerinya itu mungkin yang dirasakan secara instan, tapi ya overall nanti secara jangka panjangnya itu dia berlaku untuk sirkulasi tubuhnya secara universal, secara umum, secara luas. Iya, berarti general akan otomatis akan jauh juga ya. Tapi yang jangka pendeknya langsung untuk efeknya ke nyerinya, langsung pasti rasakan instan juga. Kepo nih. Dulu kan aku memang tertarik dengan akupuntur, kan banyak problem yang memang pengen dibenerin lewat akupuntur gitu kan. Dan aku tuh ada satu pengalaman menarik di mana dokter aku tuh bilang ini kondisi Mbak ini Qi-nya low gitu. Sebenarnya itu apa sih, kalau apa ya Qi itu tinggi low itu apa? Qi sendiri itu apa tuh? Qi sendiri itu kan kalau kita diartikan ya itu ya energi kehidupan. Kalau tubuh kita kan kalau dalam istilah akupuntur tuh kita menyebutannya meridian ya. Meridian itu kan berada di seluruh tubuh ya, dari ujung kaki, ujung tangan sampai seluruh tubuh itu meridian. Di dalam meridian itu ya itu ada alurnya, itu yang mengalir namanya energi ya, energi kehidupan. Jadi seorang itu kenapa dia lemah itu dikondisikan karena mungkin kondisi fisiknya yang kurang sehat, yang agak drop, stamina tubuhnya drop, atau mungkin dia ada masalah mungkin dari psikis ya, pikirannya. Jadi kalau pikirannya otomatis kalau dia pikirannya agak dia drop ya, mungkin ada suatu problem masalah itu otomatis kan fisiknya berpengaruh juga. Nah, situ yang mungkin yang dikatakan mungkin Qi-nya agak rendah, agak low. Karena waktu itu memang kondisinya itu kayak cemas, anxiety gitu, dan ya kita taunya cemas nggak enak gitu. Cuman ternyata dokter setelah memeriksa tuh dia bilang oh ya ini Qi-nya kurang bagus gitu. Makanya penasaran apa sih gitu. Ya maka kan setelah Qi-nya mungkin lemah itu bisa terapi nggak? Bisa perbaiki nggak? Bisa. Ya. Artinya apa, mungkin pembukaan pertamanya ya karena mungkin Qi-nya energinya agak lemah, ya bisa dirangsang dengan treatment akupuntur untuk menaikkan dia punya Qi-nya secara bertahap. Terus berikutnya apa? Ya penyebabnya apa? Ya penyebabnya kita harus selesaikan. Ya mungkin kalau dari ada masalah, mungkin ada problem dari sisi mungkin gimana harus dibetulkan. Pola hidupnya, ya pola makannya, ya otomatis nanti akan membaik sendiri, Qi-nya akan normal sendiri. Nah kalau Qi sama kan ada juga tuh yang orang suka bahas tuh cakra, membuka aura cakra dan apa gitu. Itu sama nggak sih Qi sama cakra tuh? Menarik sih ya. Itu sama atau beda? Kelihatan sama tapi beda. Gimana tuh? Ya istilah gini ya, kalau kita analogikan ya. Kalau Qi itu ibaratnya kan energi kehidupan ya. Kita analogikan ya. Ibaratnya bayangkan air mengalir dalam pipa. Itu kita sebut Qi, energi kehidupan. Jadi dia mengalir, air mengalir dalam pipa. Itu dia mengalir. Itu seluruh tubuh mengalir. Qi itu berada di ujung kepala, ujung kaki. Ini ya, Nah, kalau cakra itu kita analogikan seperti kan cakra itu yang lebih banyak dimengerti itu cakra mayor ya, tujuh cakra utama. Nah ini nih, kan banyak tuh apa program-program open your chakra itu ngapain sih dok? Kalau saya bilang sih kalau memang cakra sebetulnya sih menurut saya sih nggak bisa dibuka dengan bantuan seorang ya. Cakra itu menurut saya itu karena itu energi dasar, pusat energi ya. Itu yang bisa buka diri sendiri. Dari diri sendiri yang bisa buka ya. Tapi kalau ibaratnya bisa nggak, misal kalau ada suatu gangguan masalah yang berpengaruh ke misalnya masalah di mata, kan itu hubungannya nanti yang cakra kedua, bisa nggak tuh kita bisa bantu meringankan.
Jadi kan kalau kita hubungkan analogikan dengan qi ya, sebenarnya ada qi itu kan ibaratkan Pipanya tadi itu. air mengalir ke pipa. Cakra itu ibaratnya seperti katup. Jadi untuk qi mengalir melalui cakra itu dia kalau katupnya lancar kebuka airnya ngalir. Jadi kan otomatis apa? Fungsi cakra apa? Dia menyeimbangkan kita punya posisi energinya. Jadi dia untuk biar lancar kan. Kalau cakra kita sehat, seimbang, otomatis apa? Air yang ngalir ke katupnya pun otomatis lebih lancar. Jadi kalau ada masalah di mata ya agak terhambat ya bisa kita bantu untuk buka katup kita bantu sedikit ya untuk buka katupnya. Tapi ya itu kembali ya kalau cakra apa benar harus dibuka apa enggak itu harus dari diri sendiri. Nah, terus kalau dengan akupuntur ini biasa cewek ya pengen kan glowing gitu ya. Nah kalau udah treatment ngebenerin qi, cakra gitu tuh. Nah kalau titik akupuntur sendiri tuh apakah sama dengan titik cakra? Atau beda? Kalau titik cakra itu kan lebih ke arah sedikit ya, cakra utama pusat berarti kan yang mayor cuma 7. Kalau qi sendiri kan kita kaitan meridian itu kalau mau dihitung totalnya itu kurang lebih 365 titik. Itu yang utama ya, ada yang tambahan lagi. Jadi titiknya banyak sekali kalau kita mau bicara qi ya, titik-titiknya itu banyak. Tapi kalau bilang cakra ya 7 cakra utamanya 7 titik aja, 7 poin aja sih. Nah jadi kalau kita udah treatment akupuntur nih untuk ngebenerin qi kayak tadi tuh aku kan dibilang ibu low qi gitu kan. Nah udah dibenerin gitu lebih fit lebih sehat, itu ngaruh nggak sih ke muka kayak kulit glowing atau enggak gitu sih? Ya ngaruh pasti. Ngaruh ya? Karena kan ya kalau memang istilahnya ada sakit kan itu kembali kan itu kan adanya sirkulasi yang tidak harmonis, tidak seimbang. Jadi begitu kita lakukan akupuntur untuk kita menaikkan dia punya qi yang lemah, melancarkan otomatis apa? Jadi kan sirkulasinya menjadi lebih lancar, lebih harmonis. Otomatis apa? Jadi ke semua anggota tubuh pun, muka pun pasti pengaruh. Karena kan pasti lebih sehat kan, lebih sehat otomatis alirannya kan lebih lancar. Karena organnya lebih sehat, jadi sehat, semuanya terpancar. Semua terpancar dari muka semua. Harus rutin berarti. Karena di titik muka pun kan ada, bukan di mukanya kan itu melambangkan titik-titik kesehatan. Iya, organ tubuhnya kan juga lambung. Itu kan ada di muka itu melambangkan itu organnya. Jadi otomatis kalau organnya sehat, ya otomatis kan di pancaran di mukanya kok lebih sehat. Tuh benar juga sih ya. Berarti enggak apa ya? Semua ini pada dasarnya kalau dalamnya sehat, kulitnya glowing. Ya, glowing. Kan ada keseimbangan antara pikirannya, antara fisiknya, ya otomatis kan pasien lebih sehat. Tapi tadi habis diterapi lumayan sih, naik turun tangga lebih nggak terlalu sakit. Ya berarti memang harus dirutinin aja. Ya dirutinin nanti tinggal dibandingkan, penting hasilnya kalau udah dia ada pengurangan 50% itu sudah bagus sekali. Karena kan mungkin udah ada punya sakitnya mungkin udah agak mungkin udah bulanan, udah masuk angka bulanan kan. Oke, kalau gitu. Thank you Dokter Ludi. Oke, makasih. Nah, ini udah selesai treatment ya. Nah, ini lagi nunggu jemputan kan? Nah, yuk iseng-iseng naruh yuk. Ya. Nih, gimana dok? Kocok aja sesukanya. Sekarang yang ditaruh ya dok? Kan iseng-iseng, kita main target kita. Oke, tunggu sambil. Oke. Ambil 5 ya. Ya. Taruh mana? Belum misalnya. Ya. Oke. Terus. Lagi? Oke. Iseng sambil ngopi. Oh. Ini kopi nih, kopi Asoy. Saya ini termasuk yang bukan penggemar kopi jujur aja ya. Tapi setelah coba ini, menurut saya rasanya maknyus, enak. Dia nggak terlalu strong, terus buat di perut pun dia nggak mual, enak. Dan dia punya komposisi manis pun menurut saya sih sedikit oke, pas gitu. Oke pokoknya.
Kalau yang mau ya tinggal cek di Instagram ya, Kopi Asoy.